rasulihil mustafa bihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah, hari ini yang Ma ya gilirannya. Ya, apa saja. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan kepada ilmunya ya, sehingga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadholi Eyang, silakan dimulai. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mempelajari ilmu nahwu ini sampai di sini dan terbata-bata sekali. Tapi saya mencoba untuk belajar memahaminya sedikit demi sedikit. Di sini saya mendapat tugas adalah isim yang mufrad. Jadi yaitu isim yang ketujuh, sifat-sifat isim yang ketujuh, ke-8 dan ke-9, di mana isim yang mufrad ini adalah isim yang mu'rob. Mu'rob itu artinya isim yang berubah. Itu ada 9 macam. Saya mempelajari yang mencoba menjelaskan isim yang maksur, mangkus, dan layan sorif. Di mana isim maksur itu adalah di sini isim yang ditandai dengan alif bengkok. Saya bilang alif bengkok itu adalah alif yang tetap. Bisa disebut juga alif lazimah yang terletak di akhir kata isim yang termasuk huruf asal. Di sini ada contohnya dengan al-fatah. Al-fatah di sini ada alif setelah huruf ta. Ini termasuk isim, saya memahami isim yang maksur. Jadi saya memahaminya dan mengingatnya bahwa isim yang berakhiran alif. Kemudian ada juga al-mustofa. Al-mustofa, fa-nya itu juga dia setelah harokat fa ada ya, ada alif bukan ya, alif yang seperti huruf ya, berarti alif bengkok. Kemudian al-huda, kemudian Musa dan Isa, semuanya berakhiran alif yang tetap, sebelumnya berharokat fathah. Berbeda dengan alif tambahan atau zaidah sebagai tanda musanna. Misalnya waladani. Nah, di sini dani ada alif sama nun itu adalah tanda daripada tambahan dari tanda dari musanna. Musanna itu artinya kalau nggak salah orang dua atau orang kedua. Orang dua. Bainani juga seperti itu. Berbeda dengan yang tadi ada alif bengkok di terakhir. Kalau ini dia ada alifnya di setelah fathah ada alif dan nun. Kemudian yang ke-8 ada isim mangkus. Isim mangkus itu ditandai dengan huruf ya. Terakhirnya ada huruf ya.
artinya ya yang tetap. Yaun lazimah, namanya ya lazim. Seperti al-hadi. Nah, ada juga al-hadi, kemudian az-zani, ada ya juga terakhirnya. Ini ya bukan alif ya. Jadi dia diharokati sebelumnya ada kasroh, berarti dia hurufnya ya karena memanjang. Dia membentuk mat. Ar-ra'i, al-fadi. Akhiran ya yang sebelumnya kasroh. Kalau tadi ada alif, kalau yang maksur itu ada alif bengkok sebelumnya ditandai dengan fathah. Jadi saya menandainya seperti ini. Kemudian berbeda dengan abi. Kalau abi itu dia kepemilikan, bukan huruf ya seperti yang di isim mangkus. Kemudian baiti itu juga dia ya-nya tapi bukan berarti isim mangkus, tapi dia kepemilikan. Daftari, mohon izin nanti perbedaannya antara yang mangkus ini ya-nya itu saya juga kurang begitu paham. Ada ya yang dia kepemilikan, ada juga ya yang akhirannya sebelumnya kasroh, sama-sama bentuknya, tapi membedakan isim mangkus dan isim kepemilikan. Kemudian isim ghairu munsorif. Ya, bagian yang ketiga, artinya isim itu adalah dia menunjukkan kata benda. Nah, ghair itu tidak, munsorif itu tanwin. Jadi isim ghairi munsorif artinya isim yang tidak bertanwin. Ada juga mungkin yang saya pahami munsorif. Munsorif itu isim atau fi'il ya Ustazah. Ada munsorifnya tapi tidak pakai ghair. Berarti dia bertanwin. Kalau yang isim ghairu munsorif artinya isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Jadi di sini contohnya Usmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Jadi dia bukan Aisyatun, bukan, tapi Aisyatu. Asalnya isim hendaklah dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Tidak terdapat, ini juga asalnya isim hendaknya dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Kalau ada terdapat alif lam berarti tidak tanwin, begitu ya Ustazah. Al baitu menjadi baitun. Al jannatu menjadi jannatun. Jadi alif lamnya hilang kalau mau ditanwinkan. An-nabiyyu menjadi nabiyun. Al-ustadu jadi ustadun, ustazun. Al-ustazu menjadi ustazun. Nah, di sini isim yang mu'rab yang saya tandai tadi bisa berubah menjadi 9 macam yang sudah diterangkan sebelumnya oleh umi-umi yang sebelum saya. Ada isim mufrad, ya artinya yang akhirannya domah tain, ini untuk catatan saya sendiri. Terus musanna artinya berdua. Berdua itu saya memahaminya anta, anti, antuma, antum sama antuna. Mungkin kalau saya salah mohon izin koreksinya Ustazah. Kemudian yang 3 adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar itu laki-laki. Jadi saya memahaminya kalau ada petunjuk dari kalimatnya menunjukkan bahwa dia huwa, huma, hum. Kemudian jamak muannas salim perempuan. Ini hanya untuk catatan saya sendiri supaya saya lebih paham.
hiya, huma, hunna. Kemudian jamak taksir itu dia menunjukkan benda atau nama kota atau tempat. Kemudian asmaul khamsah. Asma itu nama orang. Kemudian yang ketujuh tadi al-maksur, dia akhirannya alif tetap, sebelumnya fathah. Al-mangkus akhiran ya yang tetap, sebelumnya ada kasrah. Kemudian terakhir layan sorif, seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya coba untuk terangkan isim ghair munsharif. Kemudian ini catatan saya, benar apa saja, saya mendapat ini dulu dari tamyiz, tapi sekarang saya sudah berhenti di tamyiz karena udah begitu peliknya pelajaran nahwu. Akhirnya saya mengulang di pelajaran Kim ini, tapi saya mendapat ini sedikit bahwa isim ghairu munsharif itu tandanya dia menunjukkan kota atau negara dan tidak berawalan al atau alif lam, kemudian menunjukkan nama asing dan menunjukkan nama perempuan, kemudian berawalan hamzah dan ya, dan atau ya nih, berawalan hamzah dan ya, berakhiran alif dan nun atau alif bengkok, kemudian taknya tak marbutoh, itu yang tadi nama perempuan. Kemudian berwazan fiil yang mungkin yang saya pahami tadi, yang munsorif itu ya mungkin itu saja. Yang af'ala, af'ilau, fa'alu, mafa'il, mafa'il. Kemudian terakhir i'rabnya tidak boleh tanwin dan kasroh. Mohon izin Ustazah koreksi dan bimbingannya bila banyak jauh sekali dari sempurna. Saya ingin belajar untuk memahami ilmu nahwu ini di sini. Terima kasih, jazakillah khair. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah ya. Eh, Masya Allah. Jadi yang pertama udah bagus ya Eyang ya. Cuma nanti ada beberapa yang perlu diislah. Boleh. Seperti yang diisi maksur ya. Maksur. Baik, Ya. isi maksur. Ya, isi maksur. Tadi dijelaskan diakhiri dengan alif lazima atau alif bengkok ya. Nah, Ya. baik, Hasan. Terus kemudian tadi itu apa ya? Yang mana? Mungkin ini nih di bainani ya. Mungkin baitani ya, mungkin ya di situ ya maksudnya. Baitun dari baitun bukan? Baitan, sebentar saya catat di sini. Baitun ya. Kalau baitun, baitani. Mungkin titiknya kurang ya. Baitani. Ya, jadi di sini yang membedakan antara isim maksur dengan isim musanna di alifnya ya. Kalau Oh alif iya, yang baitani terletak benar. pada Ya, isim, baitani. iya Iya, baitani ya, mungkin kurang ya, titik betul. aja tadi. Siap. Iya, nah kalau yang alif lazima di isim maksur itu dia tetap, artinya alif lazimanya memang bangunan dari kata tersebut ya, bangunan Ya, kata dari isim tersebut. dari Nah, kalau kalimat yang itu. musanna, di sini musannanya karena dibentuk dari isim mufrad ditambahkan dengan alif dan nun, maka menjadi Ya. misalnya waladun menjadi waladani, Ya. kemudian baitun menjadi baitani gitu ya. Baik. Ya. Kemudian berikutnya di isim mankus tadi itu yang membedakan iya yang ada dalam isim mankus sama ya kepemilikan ya. Iya, bedanya di mana Nah, Ustazah, bingung saya. mm, jadi kalau isim mankus itu isim yang diakhiri dengan huruf ya, ya-nya lazimah ya, tetap. Dan sebelum huruf ya ini berarti dia berharokat kasroh ya, huruf terakhir Betul. sebelum ya ini berharokat kasroh. Ya. Nah, Ya. contohnya misalnya al-qadhi. Terus kemudian di sini Qadi. azani, al-hadi itu ya. Nah, itu ya-nya Ya. tetap. Nah, kalau yang menunjukkan ya mutakalim berarti dari
domir ana, ya. Misalnya ada kata kitab atau buku menjadi kitabun, disandingkan atau disandarkan ke dalam domir ana, maka menjadi kitabi. Nah, pembentukannya seperti itu ya. Jadi kitabi. Jadi ada Ah, domir ananya di biasanya depan. Ada domir ananya di depan. tidak yang. Jadi maksudnya itu ya mutakalim di sini itu diletakkan setelah isimnya. Ya, Pisah. nanti di situ ya sambung. Kitabi misalnya. Sebentar. Bisa nggak ya ini nyoret? Tunggu, Ya tunggu saya mutakal. lihat. Nah, misalnya ada kata nggak bisa dihapus. Bentar. Oh iya bisa. Misalnya ada kata kitabun. Nah, ada kitabun disandingkan dengan domir ana. Maka menjadi kitabi. Oh, Seperti itu ya. kitabi. Jadi tetap nyambung. Nggak bisa back ya. Bisa. Kelihatan kau saja. Jadi kitabi. Nah, di sini Warnanya ini adalah ya warnanya kecil, apa namanya, saru. Merah. warnanya nggak kelihatan ya, kurang Iya, warna apa kayaknya merah ya. Umi Ida nggak kelihatan itu, Ustazah. Tapi kelihatan di zoom kelihatan. Umi Ida matanya itu. Enggak, Remang-remang dikit dikira-kira Ustazah. di zoom Bentar di ya. zoom sendiri, di Warna zoom biru sendiri. coba. Tiga, Sebentar. Ini Kita ya, lambat tempat Anda itu munculnya tulisannya. Nggak apa-apa Ustazah, bisa kelihatan dikit-dikit. Tadi Ustazah dari Ustazah ngucapin saya Nah, udah di begitu ya. Ini agak lambat di munculnya sedikit di Iya, iya. sendiri. sini. Karena biru juga gelap. Oh, gelap juga. Ya, kitabi. Nah, kalau kitabi ini juga ya yang yaknya ini adalah dari domir anak. Beda dengan misalnya al-hadi ya. Susah ini. Sebentar. Misalnya di sini ya. Nah, al-hadi. Nah, kalau di sini yaknya ini bangunan tetap dari kata al-hadi. Jadi yang membedakan itu bisa dilihat. Kalau al-hadi ini satu kata. Kalau kitabi ini terdiri dari dua kalimat. Oh iya, Kitabun dan ana. iya. Nah, gitu ya yang ya. Siap. Nah, Iya. baik. Siap. Dan kemudian berikutnya lagi tadi ada terakhir itu isim layan sorif ya. Ya, Ya, munsorif dan layan sorif. Jadi kalau yang munsorif itu yang bertanwin yang ya. bertanwin ya. Kemudian kalau layan sorif ada huruf lainnya berarti dia tidak bertanwin. Artinya dia tidak bisa boleh dibaca. tanwin. Betul. Nah, di sini contohnya ya tadi Usmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Nah, kalau isi munsorif biasanya ya betul ini bisa dilekat dengan alif lam, misalnya an-nabiyyu menjadi nabiyun, al-ustadzu menjadi ustadzun kalau dia bertanwin. Terus Ya, kemudian, nah ini ya, yang agak sedikit diislah isi mu'rab itu ada 9 macam tadi ya, agak naik sedikit boleh isim mu'rab ada 9. Mungkin untuk memahamkannya asan, cuman ini perlu diislah di sini-sini. Satu itu yang ini ya, yang musanna ya. Tanah. Mungkin ini tadi itu rumusnya ya. Untuk rumusnya itu untuk mudahnya begini ya. Kalau anti ini kurang tepat ya. Iya, Ya, jadi misalnya begini aja nanti. Jadi rumusnya itu mufrad. Mufradnya ini mufrad. yang tunggalnya Iya, ditambah dengan alif dan nun
atau Oh, ya. a dan nun ya. Ta dan nun. Ya dan nun ya. Sebentar. Oh iya, ya. Ya dan nun gini ya, ya dan nun. Nah, itu. Oh, bukan anta anti itu ya saja. Salah. Bukan. Ya. Nanti itu lebih kalau yang anta, anti, antuma, antum itu kayak lebih nanti ke tasrifan fiilnya ya. Oh iya, siap. Ya, Iya. nanti biar nggak bingung. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar salim ini juga Iya. ini kurang tepat. Nanti berarti kalau jamak mudzakkar salim ini berlaku untuk mudzakkar ya. Berarti mufradnya dari mufrad mudzakkar, Ya. rumusnya ditambah dengan waw dan nun untuk ketika dia marfu atau ya dan nun ketika dia mansub dan majrur. Sama dengan musanna, yang membedakan kalau musanna sebelum ya sukunnya ini harokat hurufnya adalah fathah. Ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya sukun ini hurufnya berharokat kasroh. Oh iya, siap. Ya. Nah, ini untuk yang mempermudah ya. Ya, yang tadi yang ya sama nun mansub atau majrur, kalau waw sama nun marfu ya. Iya, betul sekali. Misalnya kata mudarrisun. Nah, coba dirubah ke jamak mudzakkar salim gimana ya? Mudarrisun. Mudarisun, Mudarrisun itu mufrad. mudarisun, Mudarrisun. Nah, gitu ya. Atau mudarisina. mudarrisin. Nah, itu. Ya, Terus kemudian yang terakhir di sini jamak muannats salim ini juga ya, salah kalau ini jamak saya. muannats salim berarti mufrad ya, mufrad ditambah dengan alif dan ta. Misalnya mudarrisatun apa menjadi Mudarisat, mudarrisun. Dari mufradnya muzakkar coba. Mudarrisun ditambah dengan alif dan ta mudarisun, menjadi jadi mudarisati. mudarrisatun. Domah tetap. Oh, tetap mudarisatun. Ya. Kalau mudahnya itu memang ambilnya dari mufrad bentuk muzakkar ya ummahat kalau untuk jamak muannats salim. Tapi kalau mau mengambil dari mufrad muannas, misalnya mudarrisatun, berarti harus ada yang dirubah. Nah, tak marbutohnya yang bulat, ya Ya, misalnya. Nah, ini kan dia mufrad muannas nih. Nah, kita rubah menjadi jamak muannas salim. Maka kalau kita merubahnya dari sini seperti ini mudarisa, setelah sin ada alif, kemudian tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Nah, mudarisatun. seperti ini. Iya, Gitu ya. Ini berarti diambilkan dari mufrad yang mufradnya bentuk muzakkar ya. Mudarisun, mudarisatun. Biasanya lebih mudah yang itu. Ya. Terus ya ini sudah ahsan. Nah, Saya kalau hapus yang yang khamsah, anta-antinya al-asmaul saya khamsah, yang iya. anta-antinya saya hapus ya saja. Iya, antinya dihapus yang untuk mempermudah rumus yang tadi aja yang dipakai ya. Ya, ya, ya. Insya Allah lebih mudah. Terus kemudian Ya. asmaul khamsah ini bukan nama orang ya, yang ya. Asmaul khamsah bukan ya? Ya. Bukan. Jadi asmaul khamsah itu yang ada 5 itu. Abuka, akhuka, Oh, buka, zumalin. Satunya lagi apa? Hamuka. Ya. iya. Nah itu. Berarti bukan nama orang. Iya, Pak saja. Ya. Insya Allah itu dulu ya koreksinya Eyang. Selebihnya Ya. Mumtaz, Masya Allah. Semoga semangat Eyang ini bisa kami tiru, bisa Amin. kami ikuti jejaknya ya, Masya Allah. Barakallahu fiki. Semoga Allah berkahi ilmunya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Ya, jazakillah khair saja. Amin. Wa iyyakum wa jazakumullah khair. Baik, sedikit tambahan untuk isim menurut keberadaan tanwin. Dulu sepertinya udah pernah kita bahas ya. Jadi isim kalau menurut keberadaan tanwin itu ada apa aja? Isim munsharif dan
isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ada 10 ya. Kayaknya umat sudah ada yang pernah menulis, mungkin Uminia atau yang lainnya. Ada 10 ya? Ada 10 berikut juga kemarin ada contohnya. Udah lama sepertinya nih memberikan. Oh, yang di Jadi kalau tabel itu isim ya saja. itu tambahan dari ana, Eyang. Tambah. Mansub. Jadi isim ditinjau dari keberadaan tanwin atau keberterimaan, gimana ya bahasanya? Keberadaan tanwin ya. Itu ada 2, munsorif dan ghairu munsorif atau layan sorif, sama ya. Ya. Nah, hukum asalnya semua isim itu ya bertanwin sampai ada sebab yang menjadikan tanwinnya itu hilang. Seperti apa? Seperti dimasuki alif lam atau menjadi idhofah. Menjadi idhofah itu sandaran ya yang terletak di awal. Misalnya kata Alkitabu, kemudian ada Muhammad. Nah, kata Alkitab ini disandarkan kepada Muhammad. Ya, maka alnya menjadi hilang, menjadi Kitabu Muhammadin. Ya, itu wajib dihilangkan oleh alif lamnya. Terus kemudian kalau tidak ada alif lam, maka semua isim itu wajib dibaca tanwin. Ya, contohnya ya Kitabu tadi. Kalau Kitabu menjadi idhofah, maka alif lamnya hilang dan dia tidak bertanwin. Tetapi ketika dia berdiri sendiri, maka wajib bertanwin atau dilekati oleh alif lam, maka menjadi Kitabun atau Alkitabu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bertanwin disebut munsorif, ya. Contohnya Masjidun, Zaidun, Muhammadun. Walaupun dia ma'rifah ya kata nama orang misalnya Muhammadun, Zaidun ini kan nama orang ya. Dia munsorif dan dia ma'rifah. Munsorif dan ma'rifah. Maka di sini disebut dengan isim munsorif Isim atau munsor. isim yang bertanwin. Khusus Ya. untuk nama orang seperti Zaidun, kemudian Muhammadun, Aliyun, ya itu walaupun dia tidak dilekati oleh alif lam, dia sudah ma'rifah. Jadi dari awalnya dia sudah bentuknya khusus karena termasuk dari nama orang. Nah, kemudian untuk isim ghairu munsorif. Kalau isim ghairu munsorif ini dia isim yang tidak bertanwin. Ya, jadi beberapa kelompok isim yang tidak boleh bertanwin itu ada 10. Ada yang ketemu sudah catatannya? Mahat? Seluruh Saya mungkin di ini apa Durus Lugo dulu sepertinya ada ya saya. Di Durus juga apa Nahu sini ya? Perasaan anak Nahu, Mi. Tapi di Durus juga pernah di Tapi lagi nyari kayaknya dulu kayak dia dulu. ketemu. Nggak ada. Belum. Di apa di Nahu nggak ada. Coba lihat, saya lagi nyari catatan di itu. Coba barangkali Nggak ada. kalau enggak kita bahas kalian. Belum nemu. Belum ketemu? Belum saja. Saja apa mau ulangi lagi saja. Ulang lagi ya. Nah. Sebentar. Ini gimana cara bukanya? Matiin dulu, bentar saya matikan dulu. Yang ada di buku Nahwu kah Ustazah? Ya, kan kemarin layan syarif sudah tuh, ya kan? Nah, terus kemudian ada tambahan. Seingat Ana loh, tapi ya, entah kalau di Durus Lugo nambahinnya. Ana ini coba barangkali ada yang punya catatannya. Tapi kalau nggak ada kita ulang aja, nggak apa-apa ya untuk dan Yang khusus layan sorifnya saja. iya, Eyang. Isim ditinjau. Cuma catatannya marfu Ada ketemu? Atau belum? majrur. Kalau marfu domah, mansub fathah, majrur fathah. Jadi ini pembahasannya itu apa aja yang termasuk dalam
isim ghair munsharif. Screen Ana hilang ya, Umahat? Hilang Ustazah. Hilang Ustaz. Belum ada. Sebentar. Berapa tadi? 4664 ya belakangnya ya? Naam. Naam. Ya, sebentar. Padahal sinyalnya sedang full. Kurang lebih seperti yang dijelaskan Eyang, cuman yang di bawah tadi yang menjadi tanbihatnya sayangnya tidak diberi contoh ya. Oh iya, Nah itu. yang nama perempuan berawalan Hamzah itu ya. Ayo, Hasan. Nah, Tapi enggak ada sebentar. contohnya, lupa. Si Bogotu Muntal Jumu gitu Ustazah. Itu. Maksur. Yang sigo mutajimu ya. Alif Ta'nis Mamduda. Iya. Ya, tanis maksurah. Heeh. Terus Ana tuh ingat Irat itu 1, ada irat 2 10 kalau nggak salah ininya tuh. 1, ada 2, buku 3, 4, berempat Umahat. 8. Ya benar 10. Enggak deh. 10, betul. Enggak, Ustazah lebih. Enggak tahu deh. Kalau sama yang alamiah, Tidak apa-apa diulang aja lagi. Nah, Biar catatannya Ulang lebih saja, lupa saya. komplit. sebentar. Sini aja. Kelompok isim ghairul munsharif. Oh, taib. Ya, sepertinya kelompok isim ghairul munsharif ini itu yang kita lompati itu loh, Umahat. Iya. Di halaman Ya. Karena ya Ustazah, yang cuma beberapa wazan aja waktu itu belajarnya. Iya, ya. Nah, sebentar. Kita buka ya, itu halaman berapa itu? 34 mungkin di Ustazah 33 ya. 34. Taib, sebentar ya, Ana cari dulu di sini ya nahwu. それ実際だけど、ただバシウムだけまだ Lafaz eh Orang sebentar. rincian isim ghair munsharif ya. Ada kelompok 1, kelompok Nah, 2, nah Ya, ini, itu. nah itu betul. kelompok 3. Kita sekalian ya, kita hari ini membahas itu ya, karena sudah beberapa ini terlewati, insya Allah beberapa setelah kita murojaah hari ini insya Allah pembahasannya lebih lebih mudah dipahami karena sudah punya udah punya pegangan ininya pemahamannya. Nah, di sini silakan dibuka kitabnya di halaman 34 ya. Iya, Iya, rincian isim ghairu munsharif. Ya, iya. kalau di sini ada 12, tapi di sini dikelompokkan ya. Cuman umat nggak usah bingung, maksudnya jangan dilihat kelompok 1, kelompok 2 gitu ya, biar nggak bingung. Langsung yang pertama saja itu adalah sighah muntahal jumu'. Artinya di sini bentuk jamak yang memiliki pola ya. Jadi ada isim isim mufrad yang ketika dia jamak, misalnya jamak taksir ya, dia memiliki pola. Contohnya yang pertama di sini dari wazan mafa'ila. Ya, di sini boleh lamnya dhammah, boleh fathah. Yang nggak boleh adalah kasroh. Ya, boleh fathah, boleh dhammah. Misalnya mafa'ilu. Kemudian fawa'ilu, afa'ilu. Nah, yang pertama di sini contohnya kalau wazan mafa'ila, ini contohnya apa? Contohnya di sini ada masajida. Mufradnya masajida apa, Umahat? Masjidun. Betul. Masjidin. Mufradnya adalah masjidun. Nah, kata masjidun ini dia memiliki pola
jamak taksir dengan sigo muntahal jumu' mafa'ila atau mafa'ilu. Berarti di sini adalah masjidun ya. Masjidun mufradnya. Terus kemudian mawadi'a. Mufradnya apa? Mufradnya mawadi'un. Ya. Masjidun, maudi'un, maudi'un. Terus kemudian untuk wazan yang kedua itu adalah fawa'ila. Jadi apabila nanti pas baca Al-Quran gitu ya, ada pola kalimat yang menyerupai wazan ini, berarti dia termasuk dari sighah muntahal jumu. Kemudian fawa'ila. Di sini contohnya rawa tiba, sawahiba. Berarti di sini mufradnya apa kalau rawa tiba? Ada yang tahu? Rawatib. Rawatibun. Bun ya? Rawatib. Sohib. Rotibun. Berarti di situ wawunya hilang ya. Oh ya. Rotibun. Terus kemudian afa'ila. Wazan afa'ila. Nah, di sini contohnya akabiro. Amakina. Amakina itu artinya apa? Tempat-tempat ya. Makin. Rawatibun. Rawatibu. Tergantung wazannya ya Ustazah. Betul. Iya. Afa'ila. Akabiro tuh kabirun Ustazah. Iya, jadi ada Tambahan hamzah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, ya sighah muntahal jumu'nya apakah ini? Banyak ya sebenarnya Ummahat, cuman ini dicukupkan 3 dulu pembahasannya. Nanti kayaknya ada di bawahnya lagi. Al-alifu, alifu ta'nitsil maksurah. Isim yang beri akhiran alif yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk perempuan. Nanti kalau untuk laki-lakinya berarti berbeda lagi. Ya. Nah, ini alif yang menunjukkan perempuan. Ukhro, kubro, sugro. Kalau ukhro untuk mudzakarnya menjadi apa? Ini kayak yang dipalingkan. Rawa, sebentar ya cari tadi itu rawatib. Ya, rotib ya. Rawatib tadi mufradnya adalah rotib. Kalau sawahibu mufradnya adalah sohib. Sohibun. Rotibun. Masajida menjadi mufradnya masjidun. Mawadhi'a menjadi maudhi'un. Kalau akabiru menjadi kabirun. Makinun. 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 Taib. Nah, ini untuk yang alifu ta'nis maksurah ada ukhra, kubro, sugro. Nah, ini ya yang disebut dengan alif ta'nis maksurah, alif maksurah. Kemudian, nah ini untuk jenis laki-laki tidak disebut ghair munsharif. Ya, contohnya kalau kubro menjadi kabirun, kalau sugro menjadi saghirun, kalau ukhra menjadi akhorun, ya, menjadi akhor.
Akhorun. Afwan, Ketiga, Ustazah boleh tanya sebentar. Kalau ya, kabiro ya ini kabiro ini kok menunjukkan perempuan dilihat dari apanya Ustazah ya? gimana? Kubero ya ini ya. Kubero ini menunjukkan jenis perempuan ya. Nah, ini dilihat Iya. dari mana ya Ustazah ya? Yang Ini alif ta'nis maksuroh. Ini ya ini. Ini kan namanya alif bukan ta'nis. dulu, Pak. Iya, ya apa? Alif ta'nis maksuroh. Oh Itu gitu. yang menunjukkan dia perempuan. Oh, baik Ustazah. Kalau untuk laki-laki, dia tidak disebut dengan wair munsharif karena dia bertanwin. Ya, kalau kubro untuk laki-laki apa? Kabirun. Sugro untuk laki-laki atau muzakkar apa? Sogirun. Oh, ada tanwinnya berarti kalau menunjukkan laki-laki ya. Oh baik Ustazah. Nah, karena yang dibahas tadi yang tidak bertanwin. Ada lagi pertanyaan? Oke. Yang maksuroh itu yang alif bengkok tadi itu ya Ustazah, lazimah. Nah, iya Umi. Maksuroh. Yang ketiga, alif ta'nis mamdudah. Kalau tadi maksuroh ya. Kalau sekarang mamdudah. Mamdudah. Yang menunjukkan perempuan dan berakhir dengan alif dengan bacaan panjang seperti, nah ini ya, maksudnya mamdudah itu ya ada hamzahnya ini. Hamra'u, sauda'u, bayda'u, safra'u. Nah, semua yang berakhiran dengan alif mamdudah ya, ini dia masuknya ke mu'annas. Nah, sementara untuk laki-lakinya itu dia masuknya juga isim ghairu munsharif, tetapi seperti ini bentuknya. Kalau hamra'u merah itu untuk muzakarnya ahmar. Jadi yang sering kita hafalkan tuh ya, ahmar, aswad, abyad, asfar itu adalah warna untuk jenis laki-laki. Bisa dipahami, Mahat? Jadi kalau warna itu, kalau mu'annas ada sendiri, untuk muzakarnya ada sendiri. Kalau mu'annas Intinya, ada ya. mu'annas diakhiri dengan alif mamdudah ya. Berarti alif mamdudahnya terletak di Belum. akhir. Iya, alif. Kalau yang muzakkar tidak ada alifnya ya Ustazah. Di akhirnya tidak ada alifnya ya. Ada akhirnya. Kalau dilihat dari hamzah di depannya bisa juga nggak Ustazah kalau yang laki-laki untuk warna? Iya, bisa. Baik. Aswad, ahdor, azrok ya. Kalau untuk azrok, kalau untuk manasnya zarqa'u. Zarqa'u. Kalau ahdor apa? Coba. Muzakkar. Ahdoru. Nah, kalau dimuannaskan apa menjadi apa? Yuk. Hodra'u. Ya. Jadi hamzanya hilang. Di depan, hodro pindah ke belakang. Itu aja kalau kalau masih bingung ya. Ini untuk mempermudah kita menghafalkannya. Hodra'u. Misalnya Kalau asfar sudah. yang mu'annas ada alif sama hamzahnya ya. Iya, alif sama hamzanya. Kalau mu'anas, untuk mudah kita mengingat, alif dan hamzanya terletak di akhir. Ya. Kalau muzakkar, hamzanya terletak di depan. Itu untuk kelompok satu. Sebenarnya ya sedikit aja ya Umat ya, cuma 3 aja. Ya, yang pertama itu sighah muntal jumu. Kemudian alif ta'nis maksuroh. Yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Maksuroh mamdudah. Kemudian sighah muntal jumu. Itu yang kelompok pertama. Ada pertanyaan dulu? Selanjut ya. Kemudian selesai nanti kalau selesai kita pekan depan tinggal mengulang sedikit untuk pemantapannya. Yang kelompok kedua itu al-wasfu ma'al adl. Sifat wasfu itu sifat bersama adl. Ya sesuatu yang dipalingkan gitu ya. Jadi yang dia tidak boleh bertanwin ini.
Ya, masna bukan masnan, ruba' bukan ruba'an. Ya, intinya tidak boleh bertanwin. Sulasa bukan sulasan. Ya, dua dua, tiga tiga, empat empat dan seterusnya. 5 5, 6 6 seperti itu. Masna kalau di sini masna baru itu ada di surat apa? Anisa loh kalau nggak salah ya. Sebentar. Kita lihat dalam Al-Qur'an masna. 22 Anisa ayat 3. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum min nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ya, jadi jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap hak perempuan yang yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Nah, ini dari wasfu ma'al adil. Masna wa sulasa wa ruba'. Menunjukkan jumlah ya, angka ya. Ya, angka. Angka yang Yang kedua, berulang, Ustazah. Angka ya, berulang atau gimana? Yang adil ini angka yang berulang 22, 44, 33. Kalau yang cuma ya. 3 gitu enggak ya? Kalau yang 3 salah satu. 3, Salah 2, atau 4 ya. Berarti Ya, di yang sini berulang ya. yang berulang. Yang kedua al-wasfu ma'al waznil fi'il, sifat bersama wazan fi'il. Ya, contohnya di sini akbaru dari wazan fi'il af'alu, ahsanu af'alu juga, azgharu af'alu. Jadi di sini wazan fi'ilnya apa? Af'alu. Nah, wazan fi'il yang ini af'alu dia termasuk wazan fi'il yang mana ummahat? Af'alu. Coba dilihat. Ayo, murjaah sambil murojaah sorofnya. Udah kita bahas ini 2 bulan lalu. Af'alu. Termasuk apa? Sulasi mujarad atau sulasi mazid biharfin atau yang lainnya. Yang 2 itu apa ya, Ustazah? Sulasi mazid biharfain kalau 2. 3 Emang huruf dengan 2 huruf 1 tambahan. ya? Tambahannya Ini tambahnya siapa? Nah, tambahannya berapa? 1 ya? 1 ya. Di mana? Iya. Tambahannya di huruf apa? Hamzah itu ya. Hamzah, mumtaz. Ya, tambahnya adalah di huruf hamzah. Ya. Kalau sulasi mujarotnya itu fa'ala. Nah, ketika ada tambahan 1 huruf hamzah di sini menjadi af'alu. Berarti di sini adalah sulasi mazid biharfin. Jadi 3 huruf asli dengan 1 huruf tambahan. Contoh mauzunnya adalah akbaru, ahsanu, azgharu, afdalu. Oh, berarti di sini dia menunjukkan wazan lebih ya. Isim ka isim tafdil kalau di Lurus jilid 2-nya itu mahat. Lebih besar, lebih baik atau lebih bagus, lebih kecil, afdal lebih utama. Itu untuk kelompok kedua, nomor 2 yakni al-wasfu sifat bersama wazan fi'il. Yang ketiga adalah sifat bersama ziyadah alif dan nun. Jadi ada tambahan alif dan nun. Ya, contohnya di sini sakronu. Kemudian syab'anu, ghadbanu, atoshanu, haus ya. Nah, semua wazan itu ya, sifat yang dengan tambahan alif dan nun, maka itu tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi di kelompok 2 ada 3 juga, yakni sifat bersama adl yang menunjukkan bilangan 22, 33, 44.
Yang kedua sifat bersama wazan fi'il. Wazan fi'ilnya af'alu. Ya, yang mana di sini menjadi isim tafdil ya. Kalau sifatnya itu akbar menunjukkan lebih, makna lebih. Akbar, ahsan, asgor, afdol. Nah, itu tidak boleh dibaca asgorun, akbarun, ahsanun. Tapi dibacanya tanpa tanwin. Yang ketiga, sifat bersama ziyadat atau tambahan alif dan nun. Contohnya sakronu, syab'anu, kemudian ghadbanu atau syanu, semuanya ada alif nunnya itu biasanya artinya itu sifat, maka dia tidak boleh bertanwin juga. Kita lihat penjelasan di bawahnya di sini. Keterangan. Dalam isim ghairu munsharif kelompok 2, yakni terdapat 2 unsur. Sifat bersama adil ya penjelasannya. Adil itu pindahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tanpa alasan. Contohnya ini ya. Nah, di sini kata ruba'a, sulasa, masna itu bentuk asalnya ini ya, ruba'a dari arba'atun. Kemudian sulasa, salasatun, masna, isnani. Jadi ketika dia bentuk asalnya ini, contohnya arba'atun, salasatun, maka dia bertanwin. Kecuali yang isnani ya. Nah, isnani ini nanti mulhaknya ke musanna karena ada tambahan alif dan nun. Nah, kemudian berubah bentuk menjadi ruba'a, sulasa. Mas, nah di sini dikatakan bahwa perubahannya itu ini ya, tanpa alasan, pindahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Nanti mungkin yang bersama adil ini mungkin kita juga masih bingung ya gimana sih maksudnya. Nggak usah terlalu diinikan dulu, pusingkan sebenarnya kalau yang ini tuh di tingkat yang level lebih lanjutnya. Intinya kalau menunjukkan wazan isim ghairu munsharif dia berarti memakai yang atas ya, tidak memakai yang bawah. Kalau yang bawah di sini arba'atun, salasatun ini dia bertanwin. Kemudian yang kedua, nah sifat dengan wazan fi'il. Artinya isim yang satu pola, isim yang satu pola dengan pola fi'il. Jadi sama ya. Ini isim, tapi polanya menyerupai fa'il, wazan fi'il, af'ala. Ahsana bisa. Kemudian yang ketiga, sifat dengan tambahan alif dan nun. Sifat berarti menunjukkan sifat ya, sama. Yang atas tadi juga sifat. Dia berakhiran apa? Alif dan nun. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat syabanu, sifatnya apa? Kenyang. Sakronu marah. Wadbanu marah. Sakronu mabuk. Ini semuanya menunjukkan sifat. Taib. Itu tadi berarti kelompok 1 ada 3, kelompok 2 ada 3. Sekarang masuk ke dalam kelompok 3 ya. 3. Nah, di sini yang kelompok 3 ini agak banyak. Ada 6 ya. Insyaallah. Di kelompok 3, isim ghairu munsharif di kelompok ketiga ini ada 6. Yang pertama, al-alamu ma'al adl. Nama bersama adl. Sifat. Jadi namanya itu bentukan dari nama lain. Ini sama seperti yang di kelompok pertama tadi ya. Wasfu ma'al adl. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu ya. Nah, di sini nanti keterangannya. Nah, ini ya, bentuk asalnya dari kata zuhal itu apa? Zahilun. Zufar, zafirun. Umaru amir. Apa? Yang memerintah ya. Nah, itu kalau dia pindahan dari nama lain. Terus kemudian intinya ini yang nggak boleh bertanwin jika ketemu dengan atau memakai kata ini atau bertemu dengan kata-kata ini ya, Umar, Zufar, Zuhal,
Itu berarti ketika dia gundul, maka kita membacanya tidak boleh bertanwin. Yang kedua, nama bersama wazan fiil. Jadi nama orang, kemudian dia ada memakai wazan fiil. Ya, contohnya ini, Ahmadu. Berarti dari wazan af'alu. Af'alu. Ahmadu artinya berarti aku apa? Memuji ya. Aku memuji. Ahnas. Af'alu Kemudian sama ya Ustazah. gimana yang? Af'alu sama sama. Iya, kalau yang ini af'alu ini wazan fiilnya di fiil mudhari ya. Kalau tadi sifat. Ya, jadi dia jadi Hamida Yahmadu. Kemudian kalau untuk domir ananya menjadi Ahmadu. Kemudian Khonasa Yahnasu. Menjadi Ahnasu. Zada Yazidu. Fi'il mudhari. Ini semuanya dari wazan fi'il mudhari ya. Zada Yazidu. Yazid bertambah. Terus kemudian berikutnya lagi al-alam ma'a ziyadati alifi wa nun. Nama yang ada tambahan alif dan nun. Nah, ini ya. Usmanu, Sufyanu, terus kemudian Adenanu, ya. Pokoknya yang ada alif dan nunnya dan merupakan nama, maka dia tidak boleh bertanwin. Yang keempat, nama perempuan. Nama bersama taknis, artinya nama untuk perempuan. Berarti taknisnya di sini yang menunjukkan taknis adalah tak marbutoh sini ya. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Jadi ketika ada kata Aisyatu, Fatimatu, maka kita membacanya tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dibaca Aisyatun, Fatimatun. Tapi dibaca tanpa tanwin. Kelima, nama bersama ujmah. Ujmah itu serapan asing ya, nama asing. Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Yang ini nama asing, nama non-Arab. Maka dia juga tidak dibaca dengan tanwin. Yang terakhir, nama bersama tarkib mazi. Jadi ada dua nama yang dijadikan menjadi satu. Contohnya di sini Ba'la Baka, nama tempat berarti. Kemudian hadro, maut. Dua nama dijadikan satu. Kita lihat di sini penjelasannya. Yang pertama, ya. Nah, kalau yang di kelompok ketiga, yang ada 6 tadi, itu kalau kita lihat banyak nama ya. Atau lebih fokus ke nama orang, baik dia yang berasal dari wazan fi'il, kemudian yang bertambah dengan alif dan nun, kemudian nama perempuan, kemudian nama yang dipalingkan dari nama lain, ya, wasu ma'al alam ma'al adil tadi. Nah, ini contohnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Saja, ya. Yang nama berawalan Hamzah sama ya. Kayak Yusuf tadi. Bisa, ya. Nah, nanti yang itu dikasih contohnya aja biar ada gambaran gitu, ya. Ditambahin ya yang ya. Siap. Iya. Yusuf, betul, ya. Kemudian yang satu tadi Hamzah tadi apa? Aisyah bisa, ya. Kok Aisyah? Aisyah kan Ain ya. Ismail. Ismail pakai apa? Pakai Ya, Ismail ya, pakai Hamzah 6. Nah, itu tadi nanti ditambahin Ibrahim juga ya. Yap. Ditambahin ya yang ya nanti. Yap. Nah, kemudian yang berbentuk dari pola fiil ya, ini yazidu ini fiilnya dari fiil mudhari ya. Wazannya apa? Af'ala dengan dan pola
yabi'u, yazidu. Tayyib fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga nama dengan tambahan alif dan nun. Yaitu nama berakhiran dengan alif dan nun ini lebih mudah. Usmanu, Sufyanu. Kemudian nama dengan taknis artinya nama untuk perempuan. Aisyah, Fatimah. Kemudian nama dengan ujmah maksudnya yaitu nama asing ya, bukan nama Arab. Ibrahim, Yusuf, Ismail. Terus kemudian yang terakhir adalah nama dengan tarkib mazi. Jadi dua nama yang dijadikan satu, Hadramaut, kemudian Ma'di Kariba, kemudian Sibawai. Nah, dari sini ya Hadramaut itu berasal dari dua kata atau dua nama yaitu Hadro dan Mautu. Kemudian dijadikan satu. Kemudian Ma'di Kariba itu juga sama. Kemudian Sibawai itu dari Sibun sama Waihun. Baik. Masih banyak sepertinya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Intinya apa yang kita bahas tadi yang termasuk dari isim wairu munsharif semua tadi ya. Dari yang kelompok pertama ada terdiri dari 3, kelompok kedua terdiri dari 3, kelompok terakhir terdiri dari 6. Itu semuanya dibacanya tanpa tanwin ya. Jadi ketika isim wairu munsharif ini berbeda dengan isim munsharif. Kalau isim munsharif itu ketika majrur dia dengan kasroh. Ketika dia menjadi mudhofun ilaih dia juga dengan kasroh. Tetapi berbeda dengan isim wairu munsharif. Ketika dia majrur maka pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Bukan lagi dibaca Fatimati tapi dibaca Fatimata. Misalnya kitabu Fatimata. Kemudian kitabu Usmana ya, seperti itu. Ketika dia beridhofah juga sama, ya, dia dibaca fathah. Maka yang perlu diperhatikan ini, penggantinya ini ketika kasroh, jangan dimajarurkan dengan kasroh, tapi majrurnya dengan fathah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini menambah pemahaman kita terhadap ilmu nahwu dalam pembahasan ismul ladzi la yansharif, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bismillah ta'ala. Baik, sebelum kita cukupkan, barangkali ada mau yang ditanyakan? Satu soal misal? Biar minggu depan diulang saja biar mutin. Iya. Ya, nah ini tadi kan yang berkelompok-kelompok ya. Yang waktu itu Ana ringkaskan itu jadi yang jadi 10 itu Umi itu lebih ini lagi nggak maksudnya apa mengelompokan ini gitu. Tapi sama aja intinya, sama aja. Begitu. Mahatnya banyak diam ini menulis mungkin ya. Iya, Ustazah. Ya semoga nggak bingung ya. Intinya itu tadi ya. Kalau ismul ladzi la yansharif jadi isim menurut keberadaan tanwin itu dibagi menjadi dua, munsharif dan wairu munsharif. Kalau munsharif berarti ketika marfu dengan dhamma, ketika majrur dengan kasr, ketika mansub dengan fathah. Nah, kalau yang la yansharif ini berbeda sedikit, ketika marfu dengan dhamma, ketika mansub dengan fathah, ketika majrur juga dengan fathah. Artinya i'rabnya isim ghairu munsharif ketika dia mansub dan majrur itu sama-sama dengan fathah. Maka kalau mansub kita harus tahu kedudukan isim ghairu munsharif ini dalam kalimat tersebut apa. Entah itu sebagai maf'ulun bih, entah itu nanti sebagai isim inna atau khobar kana dan lain sebagainya. Nah, kalau yang majrur tadi kalau dia diawali dengan huruf jar berarti majrurnya dengan kasroh. Ya, kalau dia menjadi mudhaf ilain, afan. Kalau dia majrur berarti dengan fathah. Kalau dia menjadi mudhafin ilaih, berarti majrurnya juga dengan fathah. Ya, intinya majrur itu disebabkan dua. Yang pertama ketika diawali dengan huruf jar. Kemudian yang kedua ketika dia menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga ada lagi satu tawabi, mengikuti. Ya, misalnya tadi kemarin kita bahas na'at dan man'ut tuh. Ya, jadi kayak mengikuti gitu. Gitu ya. Mahat barakallahu fikum. Semuanya pada ta'zim, insyaallah konsentrasi semua. Ustazah. Iya, baik. Nanti kalau masih bingung silakan ditanyakan di grup atau di pekan depan ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini dan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan menambahkan pemahaman kita terhadap ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira ya ummati fillah.
Jazakunallah khair ala khudurikun wa ihtimamikunna. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustazah. Ustazah. Barakallahu Amin ya fiik. ayakum.